وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Tajidil Iman kepada Bapak Ustaz Ahmad Badudin, kepadanya disilakan dalam Bapak. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kabak Esra Wali Kota Makassar Salim, selamat datang Pak. Bapak Prof Pak Dahulu, penasihat kami, dan terkhusus yang saya muliakan guru saya, guru kita semua, founder Tajidil Iman, Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman SAG. Dan selanjutnya yang saya hormati pemerintah wilayah Kecamatan Kelurahan Tamuan dan Rabu Kalim yang dihormati Ibu Haji Haja Nur Alam, istri guru kita, yang saya hormati seluruh tamu yang alhamdulillah meluangkan waktunya bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Lama kita menanti adanya kantor markas sekretariat Yayasan Tajidil Iman, dan akhirnya ada keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Yusran Sudandar Yusuf kemudian mengikhlaskan untuk mewakafkan satu gedung yang sangat besar ini untuk kita jadikan sebagai kantor sekretariat Yayasan Tajidil Iman. Ini suatu rahmat yang sangat besar dan tidak banyak orang yang bisa seperti ini, Pak. Orang yang punya harta, orang yang diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus
sangat besar harapannya untuk akhiratnya. Orang-orang keluarga seperti ini pasti urusan akhiratnya di dalam memorinya itu sangat besar, sehingga dengan harta yang sebesar ini diikhlaskan untuk diwakafkan untuk kita. Yang pastinya doa kami mewakili Yayasan Tajidul Iman, insyaallah gedung yang mau diwakafkan ini pasti insyaallah kami akan usahakan di dalamnya untuk berbagi amal soleh yang kemudian mendapat percikan amal jariah kepada orang atau keluarga besar Haji Muhammad Yusran Sunan dan Yusuf. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang diberikan amanah qadarullah untuk menjadi ketua yayasan ini, baik saya akan laporkan Yayasan Tajidul Iman kita ini. Yang pertama, Yayasan Tajidul Iman ini adalah sebuah yayasan bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Ya, sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan peduli kepada sosial. Selanjutnya, laporan selanjutnya dari yayasan dari sekian banyak kegiatan-kegiatan, yang antara lain pengurusan jenazah yang sudah 1000 lebih jenazah yang telah kami urus wilayah Makassar, Goa, Maros, dan sedikit sudah merambah ke Takalar, juga sedikit masuk ke wilayah Kabupaten Pangkep. Itu dari pengurusan jenazahnya. Yang kemudian ada tahfiz kami, ada taksin kami, ada panti asuhan kami, dan yang menjadi rutinitas dalam kegiatan sehari dalam setiap pekannya adanya kajian ilmu yang langsung dibawakan oleh guru kita, guru kami Bapak Kiai Haji Sudirman SE. Di setiap hari Senin ada di Masjid Takmirul, itu sudah rutinitas buka puasa di sana. Di hari Kamis ada 2 masjid, Masjid Baitur Rahman depan gubernuran sana, dan Masjid Istiqomah di Jalan Gotong Raya, di Gotong Royong sana. Yang kemudian laporan kami selanjutnya hari ini adalah insya Allah akan kami launching satu divisi baru lagi. Maaf, 2 divisi baru. Yang pertama adalah pasti, namanya pasti pemuda ahli surga Tajidul Iman. Ya, saya ulangi, divisi baru yang kami launching hari ini adalah pasti pemuda ahli surga Tajidul Iman. Yang kedua yang kami launching adalah divisi taksin, dan ini tidak terbatas usia, mau tua mau muda mau ibu-ibu, tapi ini sudah ada taksin dirinya. Kalau yang laki-laki insya Allah hari ini mengonsen, jadi kami sangat berharap untuk bisa mengambil bagian dalam hal ini, ya, untuk bisa ikut belajar membaca Quran dengan benar dan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ucapan terima kasih yang sangat besar kepada keluarga besar Haji Muhammad Yusran Sunan yang telah mewakafkan gedung yang sangat mewah ini untuk kami pakai beraktivitas mengurus umat, dakwah dan sosial. Tentunya kami akan menggunakan dengan sebaik-baiknya sesuai harapan keluarga besar pewakaf, yang pastinya kegiatan kami insya Allah selalu memikirkan akhirat kami, dan itu pastinya akan mendapatkan percikan pahala jariah untuk pewakaf di rumah, di kantor atau di sekretariat Yayasan Tajidul Iman ini. Ini yang sempat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pengajian dari founder Tajidul Iman, Ayahanda Kiai Haji Sudirman SAG, kepadanya dipersilahkan dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna minal hidayah warzuqna minal ilm warzuqna min ikhlasiddin. Ya Allah, berikan kami rezeki di sisimu, rezeki hidayah, pandu hidup kami supaya hidup itu bisa benar. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bisa menggugah lebih baik diri hamba, menggugah orang lain untuk bisa lebih baik. Ajarkan kepada kami ya Allah keikhlasan supaya kami bisa menikmati perjuangan dan pengorbanan. Bapak Wali Kota yang kita doakan dan kita hormati, dalam hal ini Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial. Alhamdulillah Bapak Lurah, kita bersyukur. Ada Ibu Lurah juga berapa kali? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lurah. Ini sahabat kami juga di sebelah, karena kenapa kami undang khusus beliau juga karena sejatinya kantor pertama di sebelah berbatasan langsung. Karena Tamua dengan Rapokaling ini perbatasan saja. Rumah kami di Rapokaling sebagai markas yang pertama dan sampai sekarang itu Ibu Lurah Rapokaling sangat bersahabat dengan kami. Alhamdulillah. Dan hari ini Bapak juga, Bapak Lurah Tamua dengan seluruh staf-staf yang ada di masyarakat sini, Bapak RW dan RT, sahabat-sahabat kami semua dalam berjuang, terutama Majelis Taklim yang dikomandoi sama Ibu Haja Maryam. Makasih saya dengar karena luar biasa. 5 Majelis Taklim itu Haja Maryam. Ya alhamdulillah, terima kasih. 8 Majelis Taklim ini diutus datang ke sini karena kami berniat, Pak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dukungan kita semua. Saya ini Sudirman sangat lemah, tidak bisa saya bikin. Tapi kalau kita support bersama, kita hadir bersama, ya filosofi sapu kalau cuma satu saja nggak bisa bikin apa. Tapi kalau satu lidi diikat bersatu dengan semakin banyak, saya yakin dia punya energi besar. Sekali lagi, pemerintah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah lurah, RW, RT, tokoh-tokoh masyarakat semua, saya sangat berterima kasih karena saya sadar Bapak Ibu, hidup bersosialisasi seperti ini, berdakwah dan berkarya, kita satu sama lain saling membutuhkan. Tajudul iman ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu kalau tidak didukung oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh ibu-ibu terutama. Itu di lantai sini perlu juga ibu-ibu. Kita juga persiapkan, tapi rupanya saya lihat yang siapkan tempat duduk di luar itu bapak-bapak, tapi saya lihat ibu-ibu lebih nikmat di luar. Ya mungkin karena ada faktor lain ya. Alhamdulillah kepada inti satu divisi di Tajudul Iman ini ada namanya Persatuan Ibu-Ibu Ikatan Muslimah Tajudul Iman yang merupakan partner kami, dan makasih terutama kepada ya anaknya mertua saya. Alhamdulillah, terima kasih istri saya. Alhamdulillah menjadi langsung pembina dan penasehat. Di situ syukur alhamdulillah pada segenap ibu-ibu yang hadir itu luar biasa. Dari berapa hari ini sudah dos-dosnya itu sudah disiapkan. Ya. Kalau saya
sadar lah kalau ibu-ibu itu sudah nakui mas sudah datangani tanam makin dirasa kita laki-laki aman. Tapi kapan moncok ki makulai ya, kalau ini kakak juga dijaga. Mana-mana ni macam-macam ko makulai moncok. Ya, nak tahu nah, ya gitulah pengalaman. Bapak Bro yang guru kita, orang tua kita sebagai guru besar, tapi alhamdulillah beliau kegiatan-kegiatan di Tajul Iman ini luar biasa sebelum bisa support ya, karena dalam jangka waktu dekat ini Pak kita akan melakukan rutinitas setiap tahun. Ada istilah Rihla Akbar, itu kita akan rencana ini Pak, 700 orang akan pergi ke Baru Shopping nanti bulan depan. Itu kurang lebih ringan 100 mobil. Kita berharap dari orang yang tua, nenek-nenek sampai anak-anak, kita himpun bersama rangka silaturahim bersama, bermalam satu malam sekaligus bagian dari silaturahim bersama. Dan itu yang menjadi ciri khas gerakan kita di Tajul Iman ini. Saya punya satu prinsip, Sudirman dengan seluruhnya ini adalah cuma calo kebaikan, calo saja Pak Ibu. Saya hanya mengumumkan ada kebaikan begini, silakan bawa ke sini apa yang kita bawa. Dengan satu prinsip, ada moto kami itu di luar, bersatu kita, tetapi untuk masalah furu'iyah, masalah-masalah fikih kita toleran. Karena itu di Tajul Iman beragam di sini Bapak Ibu. Ada Muhammadiyahnya, ada Wahdanya, ada Salafinya, ada Tablignya, ada Nahdlatul Ulamanya, ada semua makin di sini. Yang dihimpun dalam sebuah gerakan namanya Tajdidul Iman. Satu prinsipnya, bawa Quran, bawa hadis. Untuk soal-soal teknis jangan terlalu diributkan. Itu ada moto kami tulis di luar, supaya gedung ini nanti siapapun bisa pakai untuk sebuah maslahat umat, untuk sebuah manfaat bersama. Cuma dikomando dan diatur oleh amanah Tajul Iman dari keluarga yang kita doakan. Ini menurut saya luar biasa dan ya boleh dibilang keajaiban luar biasa Pak, karena kami sudah mau pernah sewa gedung di luar, itu ternyata lebih 100 juta per tahun, maka kami ditunda-tunda dulu. Ternyata 1 pekan yang lalu kurang lebih seperti mimpi, tapi menjadi kenyataan. Begitu ya, karena pernah kita pengajian terakhir di Pondok Tapis Perempuan sekaligus Pantai Asuhan, di situ kita. Kemudian kita pergi mengurus almarhum Muhammad Ahyar dan berita tentang kematian mendadak. Alhamdulillah diambil hikmah besar, dan salah seorang warga kita, jamaah kita dan masih keluarga dari kami, yaitu Hajar Ahmad Rasa, menelpon kami sesudah beliau bicara dengan saudaranya, yakni Hajarul Mini Rasa. Alhamdulillah anaknya yang punya rumah ini ada di Jakarta, namanya Haji Yusran Yusuf. Ini seorang, menurut saya Haji Muhammad Yusuf adalah seorang yang beruntung Pak. Kenapa beruntung? Anak yang dilahirkannya, anak yang dibesarkannya ternyata bukan berpikir untuk dirinya. Ternyata anaknya yang beliau, satu contoh dari Haji Muhammad Yusuf ini, sosok yang senantiasa tak memikirkan orang tuanya. Karena beliau masih hidup, tapi beliau serahkan, bilang biar bisa wakafkan atas nama orang tuaku. Ini luar biasa.
ada anak yang rela atas nama orang tuanya. Itu nama orang tua lah yang di luar Muhammad Yusuf yang punya sebagai orang tua. Dan alhamdulillah hanya 1 pekan beliau sudah saya bicara dan serahkan. 1 pekan saja kurang lebih kita minta, dengan pekan depan semua masuk. Yang ini di depan tidak ada apa namanya ini, tidak ada kanopi. Ini yang di depan juga tidak ada, belum bagus begini, jadi terpaksa ditembus ulang, apa dibongkar ulang lalu belum ada pagar. Dikerja 1 pekan ini Pak, masih kemarin masih. Sehingga ini Bapak Ibu lihat gedung ini masih banyak mau kami mungkin perbaiki sedikit, tapi sayang kalau kebaikan kalau bisa segera, kenapa mesti ditunda-tunda? Anu baik. Alhamdulillah gedung ini kami akan rencanakan 1 taktis nanti di lantai 2 kasih anak tamat SD, tamat SMP dari anak laki-laki insyaallah. Di bawah ini kami gunakan sebagai markas kegiatan pengajian, mengaji, ya baca kitab nanti, baca bahasa Arab, ilmu hadis, kemudian tempat istirahatnya dari pelayan-pelayan umat yang kita lebih 100 tim mengurusi jenazah tiap hari. Kalau capek-capek atau diundur ke itu pelayanannya, tidak usah pulang dulu ke rumah. Di sini makin istirahat. Kalau ada yang mau bawa nanti pisang gorengan, di sini makin goreng. Disiapkan dapur, anggaplah seperti rumah tetapi satu saja, ini rumah wakaf, tidak boleh dijual. Istirahatnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kalau memungkinkan, alhamdulillah berkenan nanti ada aktivitas ekonomi umat di bawah. Kalau ada semacam ekonomi umat di bawah KBMI Ruko, bagus sekali kita gerakkan. Dan lantai 3 alhamdulillah terbuka ruang sehingga berkumpul nanti anak-anak muda bisa olahraga di atas, tetapi olahraga yang syar'i yang kita bina ada namanya sekarang Pak di Tajudul Iman 1 divisi, ada pas sepeda, ada pas sepeda anak Tajudul Iman alhamdulillah. Sekarang ini terakhir pekan lalu di launching namanya Besti Biker Soleh Tajudul Iman. Besti orang yang suka naik motor, tapi kita arahkan bukan cuma naik motor, diisi dengan dakwah. Sebelum naik motor dakwah, dalam perjalanan dakwah, pulang pun dakwah, sehingga motornya tidak sia-sia. Besti. Ini kita ada lagi T lagi, pasti. Saya rindu Pak. Saya melihat Islam yang kita terima hari ini 70% itu riwayatnya dari anak muda. Sulit umat ini jadi baik kalau anak mudanya lihat. Saya rindu, saya berharap anak muda ditarbiyah di sini. Kalau orang bermalam minggu lihat, saya berniat sekali rumah ini dipenuhi anak-anak muda malam minggu, lalu kita isi kajian sesuatu yang bermanfaat sehingga ada pemuda-pemuda remaja ahli surga yang dicetak di rumah ini. Allah Akbar. Sehingga rumah ini akan menjadi saksi kebaikan. Dan saya yakin Haji Muhammad Yusuf itu tersenyum di sana. Bahagia karena sekian tahun rumah ini kosong. Alhamdulillah ada ide disampaikan, kami segera sambut sehingga di sini insya Allah para keluarga pewakaf kita berniat rumah ini tidak akan sepi dari nilai-nilai kebaikan. Kalau bisa nanti ibu-ibu dari kelurahan, kalau bisa mohon izin sekali waktu pengajian tak digilir mungkin di sini, sekali waktu, sekali sebulan ibu ya, insya Allah kita gilir karena ini kebetulan juga segitiga kelurahan di sebelah Pak Lurah ya, kelurahan apa? Latan deh. Di sebelah kelurahan lalu isi di sebelah perbatasan di sini kelurahan, kelurahannya di Pak Lurah. Jadi betul-betul ini kalau bisa menyatukan dan gampang dijangkau.
Sehingga nanti insya Allah kita berharap anak-anak, tadi malam sudah mulai di sini Pak berharap malam anak-anak penghafal Quran yang dari markas Kapogali kami pindahkan untuk malam di sini. Karena tempat-tempat menghafal hari ini alhamdulillah sudah ada satu untuk perempuan. Rumah wakaf juga kita terima, rumah 5 lantai antara Masjid Raya dengan Karibosi, sangat juga strategis. Perempuan kita letakkan di sana. Nah, kalau di sini laki-laki di lantai 2, tapi aktivitas kita nanti di sini baik laki-laki maupun perempuan diatur seperti. Nanti ada kepala tata rumah tangga di sini akan dikelola jadwal kegiatan full amal soleh. Nah, kemudian Selasa lusa ini kami akan menerima lahan wakaf di Malino. Itu sudah lengkap rumahnya, lengkap di masjidnya, sudah lengkap asramanya. Itu lebih 40 asrama sudah disiapkan oleh seorang guru besar yang akan kami tinjau hari Selasa. Hanya karena kesibukan padat, maka kami tunda Selasa ini, nanti insyaallah mudah-mudahan tidak ada lagi. Kami juga sudah terima, tapi kalau sekarang ini Pak maaf Ibu, banyak yang mewakafkan tapi masih mau dikelola, saya tidak ambil dulu. Kenapa? Butuh biaya. Kami ini seperti ini yang kami mau terima, bisa langsung pakai, bisa langsung dimanfaatkan. Kalau baru tanah atau gedung yang mau direm, belum sanggup aku dong karena butuh modal. Kalau gini, yang punya rumah langsung bikin kapagan atau bikinkan semuanya ya. Saya terima, saya punya PR dan punya utang besar untuk bermanfaat di sini. Dan karena itu Pak Ibu, kami punya prinsip berjamaah itu wajib. Mari kita bawa semua kemampuan tak di sini. Yang bisa bawa hartanya bawa hartanya, yang bisa bawa pikirannya pikirannya, yang bisa bawa tenaganya tenaganya, yang bisa bawa apa saja. Kalau ada bisa masak di rumah, bagus itu. Ada yang bawa minyak goreng, bagus itu. Tidak ada yang sia-sia insya Allah. Kita ini saya yakin Mbak, calon-calon penghuni surga. Dan pintu surga kita tidak mesti sama. Wallahi ya Allah, kita semua Pak berdoa, semua yang ada di sini lantai 2, yang di dalam maupun di luar, calon penghuni surga dengan pintu surga tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Ya alhamdulillah, itu di sebelah tahsin ibu-ibu sejak berdiri sudah tahunan itu ada pembina kita itu Haja Ibu Ros itu. Haja insyaallah amin ya rabbal alamin. Tasnik kesini Pak luar biasa. Berapa gajinya Pak? Tidak ada. Di Tajul Imam ini tidak ada gaji. Karena saya bilang gaji tak dari Allah. Inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang beriman itu punya bisnis. Bisnisnya apa? Bisnis bi amwalahum hartanya, wa anfusihim dirinya, tenaga tak pikiran tak. Ini gedung ini pas sekian tahun tidak pernah dibersihkan. Hanya sekian jam saja bersih 4 lantai. Itu masih ada di atas, belum dicat sampai jam 10 malam masih dicat tadi malam. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Gajinya dari mana? Bukan saya gaji, tapi Allah yang kasih gaji, Allah yang kasihkan tunjangan semua itu. Karena di sini kita datang hanya cari pahala. 4 mobil yang dititip oleh umat dipakai sebagai mobil dinas, mobil ambulans. Itu bukan mobil saya. Mobilnya umat yang dititip. Mobilnya umat yang dititip, siapa saja mau pakai. Istri saya itu sangat marah kalau itu mau dipakai untuk kepentingan pribadi. Tidak mau. Tidak mau. Jangan ini hartanya orang menjadi fitnah bagi kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap sekali teman-teman kesetiaan, pengorbanan itu sebuah kekayaan bagi kami. Kalau mungkin instansi-instansi lain sebelum orang bekerja dan bertanya berapa aku dapat, di sini tidak. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan?
Tapi bisa disambungkan, coba sedikit ada sedikit materi fungsi rumah yang baik menurut Islam. Seperti rumah ini kita coba kemas, rumah seperti apa. Kemudian yang kedua, saya mengajak semua ini Bapak Ibu melihat ada sebuah kehidupan sesudah dunia ini, ada kehidupan yang nyata Pak dalam pandangan orang beriman. Apa yang kita sudah, apa akan kita persiapkan menuju rumah elit di sana. Tapi ada pointer kan? Misi Bapak dan Ibu, ya, coba dikasih lihat. Coba dikasih lihat. Ya, hal yang menunjukkan jika mendapatkan rumah baru seperti ini. Hari ini kita dapat rumah baru namanya rumah Baitul Quran. Bait itu Pak rumah. Baitul Quran. Bagaimana Quran dipelajari di sini, dibumikan di sini, dan insyaallah. Ini yang pertama, banyak bersyukur kepada Allah. Kami bersyukur keluarga. Siapa yang mau menyerahkan rumah yang kira-kira Pak pinggir jalan begitu? Ini miliaran. Tapi kenapa Haji Yusran beserta orang tuanya Haji Abdul Mini beserta keluarga besarnya? Kenapa mau Pak? Ini bukti bahwa ada keyakinan hidup sesudah akhirat, sesudah mati. Dan beliau serahkan, bahkan mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dikuatkan, dikokohkan. Apa nanti yang berkaitan di sini beliau insyaallah masih mau tambah apa yang dibutuhkan. Karena saya yakin dunia sudah cukup, maka akhirat itu mesti ada. Banyak bersyukur Pak, terutama nanti teman-teman, jangan lagi ada alasan-alasan pelayanan umat tertunda karena ada fasilitas umat yang Allah berikan pada kita melalui hamba Allah dikirim. Mohon semangat tak dibakar, pengorbanan tak lebih-lebih. Termasuk kubur nikmat kalau rumah ini kosong tidak berfungsi. Kubur nikmat. Kita mau bersyukur kepada Allah. Allah gerakan Pak, tidak mungkin keluarga bawah ini mau kalau bukan Allah ketuk hatinya. Karena Allah pasti melihat ada hambaku yang butuh di sana, butuh tempat untuk itu. Nah yang kedua, ini dalilnya kedua, inti syukur ini mengakui nikmat itu dari Allah, bukan semata hasil karya. Inilah keluarga pewakaf orang bersyukur. Karena syukur itu harus sandarkan diri kepada Allah. Dan ada yang kedua sih, memuji atas nikmat Allah. Dan ada yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk kegiatan yang Allah ridhoi, bukan sesuatu yang dilarang. Alhamdulillah, seandainya rumah ini tinggal berdiam ini Pak, Allah laknat dan Allah marah. Kenapa? Mubazir itu dipersaudarakan dengan syaitan. Bapak mah, kenapa harta dalam Islam itu namanya dinar, itu diwakili dinar. Dinar itu bundar Pak. Apa filosofinya bundar? Menggelinding, berputar. Tidak boleh pensiun itu harta tanpa manfaat. Maaf ya, yang suka investasi sini, investasi ini, lalu tidak membawa kebaikan, kena dikuburnya. Banyak kena kubur. Apapun nikmat Allah tidak menghasilkan sesuatu yang baik, maka tidak kena kubur nikmat namanya. Dan dari tadi, wala in kafartum, kalau engkau kubur, inna azabi lasyadid. Apapun Pak, kita punya akal, tapi tidak dimanfaatkan, kubur nikmat. Kita punya uang mengendap terus, itu kubur nikmat kalau tidak pernah dimanfaatkan Pak. Saya sering mengatakan, kalau ada rumah tak 3 lantai, kasihkan 1 lantai untuk umat. Seperti yang kami bangun di Rampung Kanding, 3 lantai, lantai 2 silakan manfaatkan. Tapi karena masih mau, akhirnya kita dapat seperti ini. Alhamdulillah. Apapun nikmat harus mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Seperti sahabat kami Pak Wali dalam hal ini Pak Kabak, sejatinya Pak Omar, saya undang secara pribadi beliau, karena beliau adalah mau menanam kebaikan dalam masyarakat. Dan kita bangkit di Tajul Iman ini, banyak karya-karya beliau, nasihat beliau, petunjuk beliau, dan banyak ladang-ladang yang dimudahkan kita melalui tangan beliau. Semoga Allah
menjaga beliau, merahmati beliau, dirahmati oleh beliau, keluarga beliau, karena banyak fasilitas kebaikan dalam kita bisa bergerak, insya Allah. Kemudian berikutnya, ini dianjurkan melakukan al-wakira, Pak, kalau kita dapat nikmat. Apa itu al-wakira? Ini walimah syukuran, seperti rumah babar ini. Kita ada syukuran seperti ini. Al-wakira itu bentuk menyempurnakan rasa syukur dengan mengundang orang untuk menikmati rezekinya sesuai kemampuan. Misalnya kalau akikah bersyukur, undang orang makan kambing. Kalau orang walimah, pengantin, undang orang makan kambing. Kebetulan tadinya mengaji Pak pengantin baru. Jadi boleh dikata, ini kau bersyukurannya hari ini. Syukuran tahu berapa kali bersyukur. Doa-doa, kita tolong Pak dibantu kami untuk bisa baca doa ini supaya lebih berkah rumah itu. Ini doanya diambil di surat Kahfi itu, ya. Mohon ini kalau bisa dibantu kami, ibu masuk ke rumah baru, rumah apa? Ya, Bismillah. Ini dalam Bismillah tapi kita ambil di sini. Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi sama-sama ki. Masya Allah. Tapi sekali lagi, Masya Allah, la quwata illa billah. Sekali lagi, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita coba, kalau ini ada tulisan dan lancar karena dibaca. Kalau saya hapus, dia udah dijelasan dulu. Bismillah, apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Coba kita lihat. Tarik 1, 2, 3. Masya Allah, la quwata illa billah. Segala sesuatu yang dititip baik Pak, itu Masya Allah. Kita dapat rezeki itu Masya Allah. Kita punya mobil yang mahal itu Masya Allah. Punya motor itu Masya Allah. Punya pasangan hidup itu Masya Allah. Punya nikmat Masya Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kalau Allah mengambil. Kalau Allah mengambil, la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Apakah kebakaran, apakah air, apakah udara, apakah pencurian, kalau Allah mengambil, gampang sekali. Termasuk ada rumah besar, tapi kehilangan fungsi dan kehilangan keberkahan, itu namanya kena juga musibah. Kita lanjut. Bisa kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon kepada kebaikan ketika masuk rumah dan keluar rumah. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Rumah itu akan berkah. Rumah itu tidak akan diganggu oleh setan ketika rumah ini senantiasa kita bacakan doa-doa seperti ini. Karena panjang, saya tidak suruh dibaca. Ya, baik lanjut. Itu tadi doa ini tidak mesti doa rumah baru, Pak ya. Doa rumah lama pun bisa. Ya. Nah, ini kalau bisa, kalau masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seterusnya, biar rumah atas sendiri. Ya. Ya, baik rumah baru maupun rumah lama. Ya, bisa kita baca. Mohon Pak ya, jangan masuk di rumah tanpa baca dulu. Karena Bapak akan bawa keburukan masuk rumah. Usir keburukan itu dengan di pintu Bismillah. Ini dulu bagus, baru assalamualaikum. Bismillah. Mau makan Bismillah supaya setan tidak ikut. Mau masuk rumah Bismillah, baik rumah lama maupun rumah baru. Kalau kita dari luar. Dan Bapak Ibu terakhir, coba kita tolong. Ada yang untuk berita gembira kepada ahlul pewakaf, dan siapa tahu ada yang mau ikut mewakafkan sebagian dari harta kita. Ada, saya sudah tulis, mau berumur 10.000 tahun. Tidak ada orang berumur 10.000 tahun, Pak, tapi bisa.
dengan cara bagaimana? Cerdas menyikapi hidup kita. Kalau paling tinggi kita mungkin 100, itu luar biasa. Tapi kalau 100 tahun, Mbak, hidup kita itu sebenarnya terlalu kecil. Umat terdahulu ribuan. Maka ada fasilitas umat Nabi Muhammad. Salah satunya ini, kalau meninggal manusia, maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah atau wakaf. Ini kalau berumur 500 tahun ke depan ini rumah, rukunya anak-anak di sini, sujudnya anak-anak, bacaan Qur'annya, hafalannya, pikiran umat yang dibangun di rumah ini, maka 500 tahun masih hidup Haji Muhammad Yusuf Kawat. Umur 500 tahun itu umur itu. Meskipun sudah hancur fisiknya, tapi semua kebaikan yang dibangun di sini dengan menjadi asbab umat kami ini semakin terlayani karena ada fasilitas rumah, maka itu umurnya beliau. Sudahkah kita juga menambah umur kita? Saat umur kita itu lahir sampai meninggal, namanya umur kalender. Umur kalender itu pendek, Pak. Tambahi seperti kita bangun masjid, alhamdulillah. Kita bangun masjid kurang lebih 3,5 miliar masjid rakyat di Maros. Alhamdulillah sudah terkumpul dana, sudah hampir lantai 2 mau dicor, hampir 1 miliar terkumpul kemarin lewat spontanitas. Ada serahkan 100 sak semen, ada 50 sak semen. Hanya dalam jangka waktu dekat terkumpul 1.000, hampir 1.500 sak. Itu luar biasa karena 1 sak semen itu menjadi umur tak, kalau masjid itu 500 tahun. 500 tahun bertambah umur kita. Kalau amal jari yang lain kita pupuk bisa berumur 1.000. Di sana ada pohon ditanam, karena ada pohon itu, Pak, berbuah menghasilkan, biar burung-burung yang nikmati, hewan yang nikmati, Pak. Itu amal jariah. Insyaallah. Ada lagi yang kedua. Ini saya tutup di sini. Sesungguhnya kebaikan akan mengiringi seseorang mukmin setelah meninggal dunia. Ini inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. 1, ilman allam. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia ajarkan. Itu yang membuat kami semangat. Tiada hari tanpa mengajar. Tiada hari tanpa mengajar. Di majelis-majelis ilmu yang alhamdulillah kurang lebih ada sekitar 70 majelis ilmu kita bina. Kita harap semua itu adalah ladang pahala. Dan sepertinya ya, alhamdulillah itu sudah berjalan. Ilmu yang diajarkan. Dan tidak mesti kita jadi guru di sekolah, tidak mesti di perguruan tinggi. Jadi guru mengaji, jadi guru masyarakat di tengah umat ini, satu kebaikan kita ajarkan. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Tapi yang punya anak di sini, jangan cuma dilahirkan, jangan cuma dia sarjana, jadi insinyur, jadi dokter, terus Allah Tuhannya dia tidak kenal. Bagaimana mau menjadi anak yang baik? Saya lihat ini anaknya Pak Haji Yusuf ini, Haji Yusuf, tanda Pak, anak soleh. Karena dia serahkan, dia punya sesuatu, dia serahkan kepada umat hartanya. Mudah-mudahan ini menjadi anaknya. Bukan untuk dirinya. Yang ketiga, Al-Quran yang wariskan. Kita belum punya fasilitas ini, Pak. Tidak ada nih. Kalau ada Al-Quran tak bawa di sini. Tapi mungkin yang besar-besar kita butuh karena ada Al-Quran untuk lansia nanti umur 50, 60, 70. Di sini dipanggil mengaji. Kalau perlu ada guru spesial lansia nanti. Yang tidak tahu mengaji belum bagaimana dia diajarkan. Di situ diwakafkan kita punya umur. Bapak Ibu kalau ada nanti Al-Quran tak bawa ke sini. Atau masjid yang dia bangun. Dan masjid tidak mesti masjid besar. 1 sasemen itu, 1 sasemen kalau sudah mati kita itu ikut mengiringi seorang mukmin kalau sudah meninggal.
Karena kita sering lihat orang meninggal tidak ada dia bawa. Satu sasemen itu ikut, satu potong besi itu ikut. Dan rumah yang dia bangun untuk Ibnu Sabit, maksudnya rumah singgah. Ini Ibu Haja Alwiya yang Lasak juga berikan juga rumah di bawah kos, ditempati mahasiswa gratis tinggal, kita ajarkan Quran, rumah singgah mahasiswa. Itu luar biasa, Pak. Bukan rumah untuk mendapatkan saja uang, tapi rumah orang dapat manfaat. Kalau ini yang diserahkan sama Muhammad Yusuf ini bukan untuk Ibu Sabit, tapi memang ditempati untuk manfaat. Terus apa ini? Air apa ini? Sungai. Berarti sungai itu, Pak, dikiaskan sumur atau air leden, atau bagaimana memfungsikan sesuatu itu seperti sifatnya itu. Sumur bor, kalau ada ledeng kurang jalan, galikan sumur bor. Ini sama. Dulu bicara sungai karena belum ada ledeng, Pak, belum ada pam. Ini sungai. Nah, kemudian sedekah yang dia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat atau masa hidupnya. Kalau ada, Pak, bisa sekarang keluarkan apa bisa kita keluarkan. Nggak usah banyak, tapi ada. Karena kalau umur tadi mau diharapkan, Pak, wallahi singkat sekali kita kalah dengan umur orang lain. Tapi kalau ada umur ajariat, alhamdulillah. Kalau disimpulkan tadi ini, Pak, 6 hartakan yang akan ikut menemani di kubur. Orang cerdas cari pengikut setia. Di kubur pun dia hadir. Tidak ada dia mengkhianati kita, insyaallah. Kalau cuma yang dikumpul, dihitung, Pak, Bapak akan menangis dan ditangisi. Ya, bantu kami berjuang. Anda latar belakang dari manapun. Ibu-ibu, bantu kami berjuang karena untuk diri kami sendiri, bukan untuk saya. Mudah-mudahan pemerintah maaf melindungi kami, temani kami, dan kami bersiap, Pak, di Kelurahan Tamua. Jika ada hal-hal bidang keagamaan, libatkan kami, Pak. Libatkan kami. Banyak tenaga-tenaga insya Allah yang kalau bidang keagamaan, insya Allah kami hadir masjid-masjid, majelis taklim, terutama dalam perkara kematian Ibu RT, Ibu RW. Insya Allah kami hadir. Ada 4 mobil di rumah, dimanfaatkan. Itu ada gudang, Pak, di sana di rumah, gudang kain kafan dan perlengkapannya. Tapi jangan dulu didaftar, jangan dulu. Bisa dulu bisa dikerjasamakan. Pekuburan kami sudah siapkan, Pak. Tinggal masuk di sana. Lubang itu tersedia kurang lebih 1000 lubang, baru terisi 7. Silakan kalau ada mau mendaftar. Jadi kami mulai dari urusan lahir sampai urusan mati kami coba siapkan. Satu yang saya tidak bisa siapkan, surga tak kita temu pare, kita temu pikir. Tapi apa yang ada di sini ada jalan-jalan. Makasih saya kira Pak Wali Kota dalam ini, Pak Kabak, ya, pemerintah lurah, 2 kelurahan, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu inti, anak-anak remaja, sahabat-sahabat saya di Tajudul Iman, semuanya tanpa kecuali mohon manfaatkan di sisa-sisa umur kita. Di sisa-sisa umur, tidak banyak umur kita ini, sedikit sekali kita punya umur. Sementara resiko di akhir panjang sekali. Kita tutup saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, barakallah, subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Sudirman selaku pendiri Yayasan Tajudul Iman ini. Yang terhormat Ketua Yayasan Tajudul Iman beserta seluruh jajarannya, para seluruh jajaran penasehat Pak Prof dan seluruh rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini, seluruh rekan-rekan
yang tergabung di Tajidul Iman, di Pasti, ada juga tadi Besti, Pasti, ada juga Besti juga. Kemudian ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Lurah dan Ibu Lurah, dan undangan sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada seluruh keluarga besar Bapak Haji Muhammad Yusuf Taha rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau serta seluruh jajaran keluarga, terkhusus Bapak Haji Muhammad Yusran Taha, beliau Yusuf Taha. Undangan sekalian sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini sampai menjelang siang ini mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan, dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini, tempat yang mulia ini. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati dan kami banggakan, tadi kita sudah mendengarkan dari Ketua Yayasan dan juga Bapak Kiai Haji Sudirman, dan tentunya sudah kita mendengarkan bahwa insya Allah bangunan ini insya Allah akan dimanfaatkan sebagai Baitul Quran, rumah Quran buat masyarakat kita. Tentunya kami sangat mengharapkan, ya saran saja buat Ketua Yayasan, buat juga Pak Kiai, dengan adanya markas ini tentunya kita bisa memusatkan data kita di sini. Kita sudah bisa merangkumkan kita punya data selama ini, siapa yang telah kita bina, berapa masyarakat yang telah kita memberikan manfaat, dan tentunya ini berkah buat masyarakat yang ada di sini ya. Ada masyarakat Kalwisi, Tamua, ada Rapo Jawa, ada Lata, Rapo Kali. Tentunya biasanya itu kalau katanya Masjid Pakai ya minimal ada 40 rumah yang didata, utara, barat, timur, selatan ini sudah ketahuan jamaahnya di sini. Sudah ketahuan juga siapa yang diberikan nanti hikmat berkah dari tempat ini. Dan ini merupakan suatu langkah yang sangat bagus sekali yang diadakan, yang dilaksanakan oleh Pak Kiai serta seluruh jajaran yayasan. Memang tidak mungkin langsung besar tanpa harus dilalui perjalanan yang panjang. Membangun yayasan ini tentunya ini bisa menjadi hikmah tersendiri buat kita semua, buat anak-anakku sekalian yang kita cintai dan kita banggakan. Oh, kalau tidak salah Pak Haji Muhammad Yusuf Taha ini tinggal di Aceh Dengoy, Bu ya? Oh ya, mohon maaf Bu ya. Kebetulan saya tetangga sama Ibu. Ya. Saya tinggal di Blok A, Bu. Ya. Saya pernah tinggal, kalau nama bapak saya Pak Jungati, Bu. Ya, saya kenal dengan anaknya ibu saya, hafal betul langsung. Ya, saya kenal langsung anaknya ibu. Sesudah dulu bapak tak ketua masjid, betul kan? Iya, saya jadi belum tinggal. Masih ada rumah tak di situ? Oh, alhamdulillah. Ya, saya masih ingat karena saya besar di kompleks itu, Blok A sampai Cedemoyo ya, Masjid Ar-Rahman, Masjid Nurul Jihad ya. Saya kenal suami beliau adalah imam masjid pertama di Masjid Ar-Rahman, Bu ya. Saya ingat, saya masih ingat. Alhamdulillah, jadi tidak sia-sia beliau memang sudah ada bibitnya beliau sehingga beliau bisa mewakafkan, dan semoga Allah senantiasa merahmati Bapak ya. Kalau salah istrinya Bu ya, ya saya ingat Ibu. Saya masih kecil ya, sejak umur 7 tahun di sana di
di orang bilang kompleks ini ya. Nah, masjid dulu, seingat saya masjid dulu di sana yang pertama itu Masjid Ar-Rahman ya. Dulu belum ada, dulu masih ayam asif di sana masjid Nurul Iman, kemudian ada Masjid Nurul Iman, Masjid Widatul Umma itu lama nanti baru ada, baru Jihad. Yang paling pertama di situ di tengah-tengah itu Masjid Ar-Rahman. Dan seingat saya imam pertama di Masjid Ar-Rahman itu adalah Bapak ya. Ya, saya ingat betul ya. Ya kita kembali bahwa memang kekurangan kita itu data biasanya. Kalau data kita sudah bagus, sudah lengkap, insya Allah semakin banyak yang bisa mencontoh Tajidul Iman ini dipakai, dan semakin banyak yang bisa berkhidmat di tempat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, dan tidak salah juga misalnya pemerintah kota pakai nanti kita bisa kerjasama MOU ya, terutama pembinaan masyarakat kita ya. Lebih khusus misalnya biasanya pemilah itu untuk memandikan jenazah itu banyak sekali yang bermohon ke pemerintah kota. Apalagi Tajidul Iman memang spesifikasinya seperti ini kegiatannya, yang melatih memandikan jenazah. Sekalipun nanti saya janji sama Pak Prof nanti jenazah Profnya kalau ada, nanti kita sekali-kali kata ditugaskan. Iya, biar saya mengukur Bapak dan Ibu sekalian kami hormati dan kami banggakan, tentunya ini menjadi amal jariah buat kita semua, sekalipun bukan kita pendirinya, tetapi ya minimal kita sudah berpartisipasi yang memandikan jenazah. Alhamdulillah saya banyak dibantu dari Tajidul Iman ya. Sering saya berkontak sama Ustaz awal, langsung dibantu dan langsung terlaksana, dan memang termanfaatkan buat masyarakat kita. Sekali lagi kerjasama bisa kita tingkatkan pakai dengan kita MOU nanti, insya Allah nanti kita bisa audiens dengan Bapak Wali Kota Makassar sehingga banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Misalnya dengan MOU itu fokus Tajidul Iman juga membina masyarakat kita yang di Kota Makassar ini, khususnya misalnya pelatihan pemandi jenazah. Sekalipun banyak yayasan ataupun ormas yang telah memberikan manfaatnya buat masyarakat kita. Hadirin sekalian kami hormati dan kami banggakan, ya kita sangat bersyukur dengan penggunaan masjid Baitul Quran ini. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Kalau kita tadi mendengar penjelasan dari Pak Kiai, ya alhamdulillah nanti sudah ada masjid besarnya di Maros. Sudah ada juga pesantrennya, nanti di sini menjadi pesantren juga. Sudah ada juga di daerah Bursawan dan sekitarnya, itu sangat bagus sekali. Dan tentunya kami selaku pemerintah Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Kiai serta seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Dan tentunya apa yang disampaikan tadi Pak Kiai ya, kita punya amal yang bisa sampai 10.000 tahun, dan insya Allah itu akan kita rasakan nanti manfaatnya. Dan semoga yang bergabung di tempat ini ya, kepada anak-anak muda kami ya, tetap bersemangat ya. Ada yang baru-baru di sini ya, silakan tetap bergabung di tempat ini. Saya kira banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Tentunya ya senantiasa kita bersemboyan ya, bahwa ya manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat buat lingkungannya. Kalau kita misalnya tidak mampu mengajarkan Al-Quran ya, minimal kita yang sebagai misalnya bergabung di Tajidul Iman ya, saya paling pertama memandikan jenazah kalau ada tetangga meninggal. Nah, ini begitu. Ada manfaat yang selalu kita berikan. Senantiasa kita memberikan semangat ya buat masyarakat kita. Dan tentunya juga dengan tempat ini ya yang sangat mudah ini, yang mari sama-sama kita manfaatkan yang sebaik-baiknya.
buat ibu-ibu majelis taklim, ya tidak perlu lagi pusing, ya. Tidak perlu lagi ragu ketika di 8 majelis taklim bergabung di sini, ya. Sisa mengatur saja jadwalnya pakai, sehingga nanti ya kita juga bisa kerjasamakan kira-kira apa yang kami bisa bantukan dengan keberadaan yayasan ini, sehingga masyarakat kita merasa lebih bersemangat dalam beragama. Buat Pak Lurah dan Bu Lurah, ya silakan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Pak Lurah dan Bu Lurah, ini sia-sia kita kalau kita tidak memanfaatkan tempat dan fasilitas yang megah ini. Kita bisa langsung mengajarkan anak-anak kita. Silakan yang mau baca Quran di sini, tahsin Qurannya, ya. Karena yang menjadi pertanyaan buat kami dari pemerintah kota, biasanya anak-anak kalau selesai di TPA, wisuda, sederhana pertanyaan kami, di mana mereka mengaji setelah tamat wisuda? Di mana mereka belajar Quran setelah mereka wisuda? Apakah di rumah? Yang kadang senantiasa kita titipkan anak kita dengan HP-nya. Jangan sampai kita terlena dengan menggunakan HP, selesai urusan kita. Lalu jangan sampai kita keliru. Ya. Itu saja. Kalau memang misalnya tempat ini kita mau berdayakan, ya, silakan konsultasi dengan pemilik tempat ini agar supaya lebih bermanfaat. Di sini banyak masjid sekelilingnya. Silakan nanti yayasan yang berkhidmat dengan tempat ini agar supaya seluruh masyarakat kita yang ada di tempat ini semakin merasa bermanfaatannya, semakin bergairah. Masyarakat kita ada masjid sekitar, ya semakin rajin orang-orang juga ke masjid, ya, buat ibu-ibu rajin juga ke majelis taklim, sehingga bisa membangun Makassar ini menjadi Makassar yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian kami sangat harapkan juga kerjasamanya, silahkan didoakan Pak Wali Kota Makassar, ya, Pak Dhani Mumanto beserta Ibu, sehingga beliau bisa sehat walafiat dalam memimpin kota ini. Beliau diberikan jalan-jalan yang terbaik dalam menuntaskan hajat beliau selanjutnya, sehingga kebermanfaatan buat masyarakat Makassar ini tentunya dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar nanti dan insya Allah untuk Sulawesi Selatan. Kemudian kami dari pemerintah Kota Makassar dari bagian Kesra menghimbau, ya, kepada anak-anak kita yang misalnya ingin melanjutkan hafalannya, silakan ikuti tahfiz harian yang telah kami titipkan di masing-masing kelurahan, dan masing-masing kelurahan itu ada masjidnya yang kami titipkan. Silakan nanti diarahkan anak-anak kita misalnya mau ikut tahfiz harian, boleh saya kira juga di tempat ini, ya. Dan ini menjadi ladang amal buat kita semua untuk mengarahkan anak-anak kita, ya, lebih bermanfaat nanti kehidupan mereka nantinya. Dan atas nama masyarakat dan seluruh yang hadir pada hari ini, ya, mohon izin kepada Pak Kiai Haji Suleiman, Pak Ketua Yayasan beserta seluruh penasihat Tajidul Iman, mari sama-sama kita meresmikan Baitul Quran Haji Muhammad Yusuf Taha Tajidul Iman binaan Bapak Kiai Haji Suleiman, kemudian Markas Tajidul Iman binaan Bapak Kiai Haji Suleiman, dan launching program Pasti Pemuda Ahli Surga Tajidul Iman, dan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khair atas seluruh pelaksanaan kegiatan pada hari ini sampai siang ini. Wa barakallahu fikum, dan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara peresmian Markas Tajidul Iman dan Baitul Quran Haji Muhammad Yusuf Taha. Pak Ibu yang saya panggil namanya untuk mohon berkenan untuk tampil ke depan untuk
menandatangani berita acara yang telah kami buat untuk peresmian Baitul Quran. Pertama, kami undang kepada perwakilan dari Pewakaf untuk tampil ke depan. Ada yang mewakili itu Pewakaf dengan Pak Lurah Tamua, mohon Pak. Kemudian dua lembar satuan di dua lembar itu. Ya, baik. Alhamdulillah. Kemudian ya kami undang Pak Lurah Tamua. Ya. Ya, sekalian dibubuhkan tanda tangan dan nama Pak Lurah. Ya. Alhamdulillah, Pak Tamundu ini beliau guru besar di Universitas Negeri Makassar. Insyaallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, ada dari BKMT Permata Tamua ingin menyumbangkan untuk karpet satu lantai di lantai satu. Allahu Akbar. Terima kasih. Badan kontak majelis taklim. Alhamdulillah, ini masuk lagi bantuan tadi dari BKMT Permata Tamua, BKMT. Alhamdulillah, ini sementara penandatanganan, mohon wartawan kita alhamdulillah untuk mengabadikan. Ya. Kita tunggu nanti kolaborasi dari Pak Polo dengan Pak Awad. Salam. Iya. Ya, terima kasih. Sudah. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Ya, selamat semua. Iya. Alhamdulillah. Berikutnya untuk pertama kalinya kita akan meluncing satu divisi baru di Tajididul Iman yang akan mengawal pemuda-pemuda, ya, ahli-ahli surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kami undang kepada masing-masing perwakilan dari masjid-masjid berturut-turut kepada Pak Lurah dulu. Ya, kita undang Pak Lurah untuk memasangkan kostum. Ya, mohon kami mengenalnya untuk mengabadikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baju yang menandai launching dari Pasti Pemuda Ahli Surga Tajididul Iman. Kemudian kami undang kepada ketua yayasan. Ya, alhamdulillah. Ya, Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya dikasih satu juga ini. Ya, kami undang menyematkan atau memakai kostum Pasti, ya, Pasti. Beberapa waktu lalu kita sudah bikin divisi, buat divisi Besti, tadi sudah disampaikan oleh guru kita juga, Besti, ya, Bikers Soleh Tajididul Iman. Kalau didokumentasikan, ya, diabadikan. Ini adalah ya kesempatan pertama, launching pertama, ya, Pasti, Masya Allah, alhamdulillah, Insyaallah, alhamdulillah. Ini diabadikan dan disaksikan oleh jutaan, ya, dengan jamaah yang hadir.
hari ini, dan mereka ini alhamdulillah imam-imam dari masing-masing masjid tadi yang sudah kami sebutkan. Bapak Ibu sekalian, sambil nanti pemasangan ini kami ingatkan, insya Allah bulan depan ya sesuatu yang disampaikan tadi, kita ada Rila Akbar. Ya, Rila Akbar nanti ada brosurnya di sini, ada formulirnya. Iya, tesisnya gitu. Iya. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Ini alumni Tahasus ini Pak. Alhamdulillah. Pas kita Kemudian kita akan mengumumkan struktur daripada PAS ini. Pertama, sendiri alhamdulillah. Terakhir bendaharanya adalah Abdullah. Ya. Alhamdulillah. Takbir ya. Semangat takbir. 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 Tentunya dengan berakhirnya acara launching tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Tentunya kami selaku pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsir.